Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan roadmap AKU dan SRK milik saya yang akan saya terapkan pada 4 tahun perkuliahan saya di Institut Teknologi 10 November. Tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Nur Vicky, biasa dipanggil Vicky dengan NRP 2038211004 dari Departemen Teknik Mesin Industri Angkatan 2021 yang berada pada kelas besar Bima dan kelas kecil Gatot Kaca. Yang akan saya bahas pada kali ini adalah apa itu AKU, SRK, dan perencanaan selama 4 tahun perkuliahan saya di Institut Teknologi 10 November. Langsung saja, AKU. AKU sendiri adalah singkatan dari ambisi, kenyataan, dan usaha. Ambisi merupakan keinginan yang besar demi menggapai sesuatu yang diinginkan, biasanya disebut sebagai nafsu. Sedangkan kenyataan adalah hal yang nyata saat ini dan benar adanya. Usaha adalah tindakan yang diambil guna mewujudkan sesuatu. Sedangkan SRK sendiri adalah singkatan dari sasaran, resiko, dan konsekuensi. Sasaran merupakan sesuatu yang dijadikan sebagai tujuan, sedangkan resiko merupakan akibat dari sesuatu yang diusahakan dan berupa terkadang kurang menyenangkan, teman-teman. Konsekuensi adalah hasil dari apa yang diupayakan. Nah, berikut adalah ambisi saya selama menjadi mahasiswa 4 tahun di ITS. Yang pertama adalah saya tentunya ingin menjadi mahasiswa yang berprestasi dan aktif dan memiliki banyak relasi tentunya. Saya juga ingin menjadi mahasiswa yang aktif pada kegiatan kepanitiaan dan organisasi dan dapat magang pada tempat yang sesuai nantinya. Berikut adalah breakdown ambisi menjadi sasaran. Untuk mencapai sasaran yang saya inginkan, untuk tahun pertama, saya ingin mendapat IPK lebih dari 3,2. Dan yang kedua, saya ingin lulus semua mata kuliah karena saya tidak ingin mengulang. Dan yang ketiga, saya ingin mengikuti kegiatan atau pelatihan sebagai maba, khususnya yang diwajibkan. Dan yang keempat, memperbanyak kenalan. Kelima, saya ingin fokus juga sebagai atlet. Untuk tahun kedua sendiri, untuk yang pertama, saya tetap ingin mendapat IPK 3,2, lulus semua mata kuliah, dan aktif dalam kepanitiaan. Saya ingin mengembangkan soft skill yang saya miliki, seperti public speaking dan sebagainya. Dan yang keempat, saya ingin berkontribusi pada UKM yang saya ikuti, yaitu UKM tenis lapangan. Dan yang terakhir, untuk tahun kedua, saya ingin mencari beasiswa tentunya, karena saya ingin meringankan pengeluaran atau beban yang ada pada orang tua saya. Untuk tahun ketiga sendiri, saya tetap ingin mendapatkan IPK lebih dari 3,2, lulus semua mata kuliah, dan untuk yang ketiga, saya ingin mengikuti organisasi dan volunteer, baik itu ada di dalam fakultas ataupun di luar. Dan saya juga ingin aktif mengikuti kompetisi atau kejuaraan, baik itu akademik ataupun non-akademik nantinya. Dan tahun keempat sendiri, saya ingin lebih berfokus karena itu memang tahun-tahun terakhir pada masa perkuliahan. Saya ingin menstabilkan IPK saya, dan yang kedua, saya ingin magang pada perusahaan yang terpandang, yang bagus tentunya, lulus tepat waktu karena saya tidak ingin molor pada tahun kuliah, dan mendapat tawaran pekerjaan ketika nanti saya lulus. Untuk analisis kenyataan sendiri adalah saya menggunakan metode SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Traits. Nah, yang pertama adalah Strength. Saya adalah orang yang tidak mudah menyerah. Yang kedua, saya tekun dalam hobi yang menjadi keahlian saya. Dan saya adalah orang yang suka hal-hal baru atau suka untuk tantangan. Dan yang terakhir, saya adalah orang yang tenang dan kondisional dalam menghadapi problema. Untuk weakness sendiri, terkadang saya susah untuk manajemen waktu atau manajemen waktu yang terkesan kurang baik, sering menunda pekerjaan, dan terkadang masih menuruti rasa malas, dan terkadang juga meremehkan suatu tugas yang mungkin saya anggap mudah. Untuk opportunity sendiri, banyak naungan kepanitiaan atau banyak kepanitiaan yang ada di dalam kampus dan lingkungan pertemanan yang syukur, support, dan sangat mendukung, serta fasilitas penunjang hobi yang memadai di lingkungan saya. Untuk traits yang ada di sekitar saya, ya tentunya persaingan yang ketat antar setiap mahasiswa, banyak tugas dan deadline dari kampus, dan mungkin ada permasalahan atau problema di luar perkiraan atau kendali saya. Dan usaha mencapai target dan tujuan.
Untuk yang pertama, untuk mencapai target yang saya inginkan, ya tentunya meningkatkan semangat belajar dan lebih aktif di kelas. Seperti tadi, saya ingin menjadi mahasiswa yang aktif. Dan yang kedua, saya ingin mengurangi waktu bermain atau nongkrong yang kurang bermanfaat. Dan untuk yang ketiga, saya ingin mengasah skill, baik itu soft skill ataupun hard skill, seperti public speaking saya, terus keahlian-keahlian saya. Dan yang terakhir tentunya saya akan rajin berlatih dan berdoa, karena semua tidak lepas dari izin Tuhan Yang Maha Esa. Untuk analisis resiko sendiri, tentunya waktu longgar atau waktu istirahat saya pasti akan berkurang karena banyak jadwal-jadwal yang ada. Kesehatan tubuh yang mungkin sewaktu-waktu drop karena kecapean mungkin. Beban pikiran mungkin bertambah karena ada wishlist yang ingin dicapai atau dipenuhi. Dan terakhir, tidak stabilnya antara akademik dan non-akademik. Untuk antisipasi terhadap resiko dari saya sendiri, yang pertama harus melaksanakan time management yang baik. Saya akan membuat jadwal mana yang harus didahulukan dan mana yang bisa ditunda. Untuk yang kedua, jika ada waktu luang atau waktu yang bisa saya gunakan untuk istirahat, pasti akan saya gunakan istirahat untuk mengisi tenaga saya dengan lebih baik, sehingga pekerjaan yang lain bisa terpenuhi secara maksimal nantinya. Untuk yang ketiga, saya menyisakan waktu untuk refreshing. Saya orang yang suka traveling, suka jalan-jalan, mungkin di sela-sela waktu itu entah itu nanti naik gunung ataupun ke pantai, ya untuk sekedar merehatkan tubuh lah. Dan yang terakhir, menjaga tubuh dengan melakukan olahraga teratur. Jadi tetap kesehatan nomor satu. Untuk konsekuensi sendiri adalah nanti apabila saya berhasil, saya akan mendapat kepuasan batin tersendiri dan tentunya membanggakan bagi orang terkasih di hidup saya, orang tua saya, saudara-saudara saya, bahkan teman-teman saya. Serta bila berprestasi dapat membanggakan kampus dan dapat berbagi pengalaman yang bermanfaat untuk teman-teman terdekat saya. Dan apabila nantinya gagal, saya tidak akan putus asa dan berhenti. Saya akan terus mencoba hingga apa yang saya inginkan terwujud, serta mempertajam keahlian yang saya miliki. Mungkin seperti itulah planning saya ke depannya selama 4 tahun bernaung di Institut Teknologi 10 November. Sekian, terima kasih.